Shalom saudara-saudaraku semua, Rock Balikpapan. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan sharing bersama dengan tema dari Rock adalah belas kasihan untuk yang terhilang, di mana tema minggu ini adalah melihat seperti Yesus melihat. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya Tuhan beracara semuanya, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, buka mata hati kita Tuhan, supaya sama dengan seiras, setuning dengan hati-Mu ya Tuhan. Supaya kita ini Tuhan, karena kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan itu tidak adalah untuk keserupaan dan kesegambaran dengan hati-Mu Tuhan. Itu tidak mudah, maka kami minta kasih karunia-Mu Tuhan, yang berkelanjutan supaya kita bisa berbuah lebat menjalankan perintah-Mu ini Tuhan, untuk berbuah. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, buka hati saya, atur semua apa yang aku pikirkan dan aku akan katakan Tuhan searah dengan tujuan-Mu Tuhan. Buka hati kita juga semua untuk bisa menerima dengan baik apa kebenaran hati Tuhan itu. Dalam nama ucap syukur Tuhan. Amin. Oke, tema Rock April 2026 adalah belas kasihan untuk yang terhilang. Ya, di mana tema minggu ini dipilihkan dengan tema melihat seperti Yesus melihat. Ya. Seperti kita lihat di dalam slide pertama dan kedua ini, mari kita baca dulu ya. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi orang-orang banyak ini sudah mengikuti Yesus kemana-mana ini. Jadi sini sana sini sampai akhirnya sampai di sini. Pada saat itu Tuhan melihat bagaimana kerumunan orang banyak itu dan Dia kasihan karena mereka kelihatan kelelahan, ya terlantar, tidak ada makan dan sebagainya. Oke, slide yang kedua, Matius 9 ayat 13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, oke. Di sini kita lihat bahwa kumpulan orang banyak itu pasti sering menimbulkan permasalahan sosial ya. Seperti di dalam, ya biasanya lah kita ya, kumpulan sepak bola mungkin ya, pasti terus ada gegeran begitu ya. Kumpulan arisan gitu ya, itu bergosip ke sana kemari ya. Kalau nggak bergosip, nggak rame rasanya, dan juga gosip biasanya yang negatif. Jadi ketika kita berada dalam kumpulan itu, kita harus melihat seperti Yesus melihat, itu poinnya kita ya. Memandang melalui kacamata Tuhan Yesus, supaya kita tidak menghakimi, supaya kita tidak selalu mencurigai, dan kita juga tidak hanya penampilan luar saja yang kita lihat, tapi melalui belas kasihan itu, hati Yesus itu kita mau melakukannya. Jadi belas kasihan hati Yesus, dan Yesus melihat itu selalu melihat melalui hati kita. Ya. Jadi dalam Alkitab dituliskan, diceritakan di dalam masa-masa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, sebelum meninggal ya. Di mana Tuhan Yesus mencontohkan, menunjukkan, mempraktekkan ya, kebenaran-kebenaran Tuhan, kebenaran hati Tuhan itu yang dimaksud ya. Jadi seperti kita tahu bahwa kita ini kan diarsiteki oleh Tuhan, kita didesain oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, sesuai dengan serupa dan segambar. Jadi gimana hati kita, hati Tuhan itu sudah ditaruh di dalam hati kita ya. Jadi kita penting untuk mempraktekkan hal ini, ya, hati Tuhan ini, untuk supaya kita dewasa dan juga supaya untuk orang lain, ya,
menuju agar kita keserupaan dan kesegambaran hati Tuhan itu bisa terjadi di mana-mana dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh dunia. Ya, oke. Jadi kita harus melihat dari sisi mata bagaimana Tuhan Yesus itu melihat, ya, agar tujuan itu, keserupaan itu dan kesegambaran itu tercapai. Ya. Tuhan Yesus banyak memberi contoh di dalam firman-Nya, ya, di dalam kehidupannya yang terakhir itu, ya, contoh agar kita bisa melakukan dan mengerti kebenaran-kebenaran hati Tuhan itu memang tidak mudah dimengerti, tapi dengan praktek-praktek yang Tuhan lakukan itu akan mempermudah kita. Oh, artinya itu seperti ini, ya. Jadi walaupun tidak ada aturan ini itu, tapi kalau hati orang itu sudah mengenal kebenaran hati Tuhan, maka kebenaran itu akan pasti dilakukan. Ya. Jadi hati yang mau melakukan kebenaran hati Tuhan itu sangat penting, maka kebenaran pasti akan dilakukan. Oke. Hati Tuhan itu maksudnya di dalam hal ini adalah dia yang menghasilkan buah-buah roh. Ya. Buah-buah roh, kita tahu ada 9 buah roh, seperti kasih, sukacita, ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi perlu diingat, ya, dari buah-buah roh ini, Tuhan itu mau kita bukan hanya tahu kebenaran, tapi kita praktek kebenaran itu untuk lingkungan, ya, untuk lingkungan di dalam lingkungan kehidupan kita. Ya, kita tahu kebenaran misalnya ibadah, kita harus tidak boleh menjauhkan ibadah dari gitu kan. Kita tidak boleh menjauhkan kakak dari kehidupan kita, jangan banyak alasan ini itu tapi tidak ibadah, tidak kakak gitu, ya. Kemudian baca Alkitab, ya, itu adalah kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan. Yang kedua, Tuhan itu mau kita bukan hanya tahu arti kasih, gitu ya. Oh, kasih itu seperti ini, tapi kita tidak melakukannya, ya. Jadi Tuhan mau bahwa kita melakukan kasih itu sehingga orang tahu bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengasihi kita semua, ya. Maka kita harus melakukan kasih itu, ya. Yang ketiga juga, Tuhan itu mau kita tidak hanya mengerti arti kebaikan saja, tapi kebaikan itu dipraktekkan, ya. Kebaikan itu membuat dipraktekkan kepada orang supaya orang tahu bahwa kebaikan Tuhan itu, ya, berbuat baik. Yang selanjutnya adalah Tuhan mau supaya kita tahu, tidak hanya tahu arti kemurahan hati, tapi praktek. Ya, jadi sini kita bisa melihat bahwa buah roh itu harus kita praktekkan, begitu ceritanya, ya. Dia harus praktekkan di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, gitu, supaya orang tahu. Ya. Kemudian slide yang ketiga, mengapa sih penting memperhitungkan cara melihat seperti Yesus melihat? Mengapa penting? Nah, disinilah. Karena kalau kita bisa melihat dari sisi cara Yesus melihat, maka kita akan tahu hati Tuhan itu seperti itu. Ketika kita dirubahkan, ketika kita tahu dan kita dirubahkan oleh hati seperti hati Tuhan itu, maka hidup kita akan luar biasa. Maka keserupaan dan kesegambaran akan Tuhan itu terjadi. Jawabannya mengapa penting adalah cara kita melihat permasalahan, ya. Cara kita melihat permasalahan menentukan cara kita menyelesaikannya. Cara kita menyelesaikan dengan pengeterapan hati Tuhan tadi, ya, hati 9 buah roh tadi. Itu saling berkaitan, ya. Jadi kita tidak hanya tahu kasih atau kita tidak hanya tahu kelemah lembutan, tapi kita juga bisa menguasai diri, ya. Oke, slide yang keempat. Pentingnya melihat sudut pandang Yesus, ya. Itu satu,
Karena dunia ini penuh dengan orang yang tampak baik, tapi sesungguhnya sedang sakit. Ya. Jadi tanpa mata belas kasihan kita hanya akan melihat orang itu secara permukaan begitu aja. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ya. Kerumunan orang seperti saya sebutkan tadi, kerumunan orang, kumpulan orang, ya itu cenderung bergosip, ya cenderung bergosip lah. Gosip ini biasanya artinya negatif. Ya. Kalau kita dengar dari kumpulan gosip itu terus kita langsung percaya, nah ini bahaya ini ya. Jadi kalau gosip kan selalu artinya jelek, maka jeleklah orang itu, ya karena kebenaran itu mengalahkan kebenaran Tuhan. Jadi menjadi jelek. Jadi jangan terlalu percaya kalau kita tidak melihat sendiri, kita tidak mendengar sendiri. Apa rumor itu ya? Apalagi kadang-kadang orang itu sudah berubah lagi, sudah percaya Tuhan, sudah berubah, tapi rumor itu kan tetap ikut terus sampai sekarang gitu ya. Sampai yang kita dengar. Jadi jangan terlalu percaya sebelum kita mendengar sendiri, kita belum melihat sendiri, kita belum dekat sendiri tahu, jangan selalu langsung menjudge seorang itu. Ya. Kedua, karena Allah tidak melihat manusia seperti manusia melihat. Ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya. Jadi Tuhan melihat hati kita bagaimana. Yang ketiga, karena perspektif akan mempengaruhi respon kita. Jadi ketika kita melihat itu semuanya, itu akan mempengaruhi respon kita. Ya. Jika kita melihat kesalahan, biasanya kita akan berusaha untuk menjauhi ya. Padahal kalau kita dengan hati Tuhan itu mau kita membalut luka dia, kita mau memahaminya, kita mau mengangkat dia dari keterpurukan itu. Ya. Ada satu kesaksian di mana yang disebut saya sebut agree to disagree. Di dalam suatu dikatakan perselisihan ya, perselisihan. Di awal saya juga membantah, ngomongnya dengan membantah. Tapi setelah beberapa saat saya baru menyadari, oh orang ini tidak rasional ini. Ini kebenaran dirinya ini lebih besar dari kebenaran Tuhan ini. Jadi saya mulai ngerti bahwa orang ini sakit. Jadi saya tidak langsung langsung counter lagi, tapi justru mulai calm down. Kita yang menjadi step back sendiri, kita melihat bagaimana supaya tidak menjadi lebih runyam. Ya. Kita bisa juga agree, menyetujui apa yang dia omong, tapi disagree bagi pendapat diri sendiri. Tapi hanya untuk untuk supaya bisa berjalan bersama. Ya, agree to disagree. Pertentangan bisa terjadi, ya. Baru kita omong-omong gini mau menjelaskan, tapi sudah langsung dipotong, ya kan? Karena sudah mempunyai persepsi sendiri, ya, hingga pembicaraan menjadi tidak bisa tercapai mufakat itu tadi ya. Jadi kita lihat bagaimana itu terjadi. Kalau kita sudah langsung sepertinya mengetahui dahulu apa yang mau kita katakan. Jadi ceritanya kita terlalu cepat berespon. Ya. Tidak memberikan kesempatan untuk mendengar apa sebenarnya keseluruhannya. Maka itu juga akan menjadi salah. Ya. Kita perlu mengerti bahwa semua manusia diberikan karunia oleh Tuhan. Ya. Jadi kita step back sedikit untuk memberi kesempatan kepada kita memikirkan bagaimana sih kira-kira kalau Tuhan itu Yesus itu melihat apa yang akan dilakukan sama dia menjawab permasalahan ini. Ya. Semua orang tahu kita diberi karunia yang harus dipertanggungjawabkan. Karena karunia itu diberikan kepada kita untuk memampukan kita mencapai tujuan Tuhan. Ya.
untuk mencapai keserupaan dan kesegambaran hati Tuhan itu tadi. Kita harus bisa melihat dari sisi yang lebih luas. Jadi ketika semuanya terjadi, kita harus melihat, kita harus melihatnya dari sisi yang lebih luas. Dari Tuhan, bagaimana mata Tuhannya. Kita harus melihat. Nah, ini ada cerita yang pernah sering kita dengar ya. Ada seorang pemburu dapat telur Raja Wali ya di hutan. Sebenarnya dia belum tahu nih telur apa gitu ya. Nah, ketika telur ini diambil, dibawa pulang sama dia, maka dia enggak goreng telurnya ini, enggak digoreng. Cuman dia mau menetaskan telur ini. Jadi ditetaskanlah telur itu di induk ayam yang ada di rumahnya. Nah, pada saatnya telur-telur itu pada menetas kan. Si telur yang satu ini juga menetas ya. Dia itu sebenarnya telur Raja Wali sebenarnya. Nah, tapi dia karena di dalam lingkungan yang ayam itu tadi, ya makanannya ya cacing, ya sisa-sisa makanan, ya gitu kan. Nah, udah agak besar, kemudian dia lihat ke atas ada burung Raja Wali gitu terbang. Semua anak ayam induknya bilang, masuk, berlindung. Nah, anak-anak tanya, apa itu? Gitu. Mami gitu kan. Oh, itu namanya Raja Wali, dia sukanya ayam gitu. Ya, sukanya ayam, makan ayam gitu. Jadi jangan keluar-keluar gitu ya. Kemudian hujan lebat gitu ya, datang. Gitu. Anak ayam berlindung lagi. Raja Walinya dilihat anak-anak ayam itu kok terbang terus ya, terbang tinggi terus, malah terbang terus. Ya, jadi Raja Wali bisa terbang tembus melewati badai dan awan gelap itu, dia naik ke atas. Dia melihat di sana lebih nyaman, dia melihat itu. Ya. Kemudian sudah reda, dia turun lagi, dia melihat apa yang... dari sini kita bisa melihat ya, bahwa anak Raja Wali itu, kalau dia tidak terbang seperti Raja Wali itu, dia tidak bisa melihat lebih dari sisi yang lebih luas lagi. Ya. Jadi kalau dia tidak mengerti bahwa dia itu anak Raja Wali juga, seperti kita sebagai anak Tuhan, ya dia paling jatuhnya jadi soto ayam, ya. Paling mahal juga mungkin jadi Kentucky Fried Chicken kali. Ya. Tapi kalau dia tahu bahwa dia anak Raja Wali, kemudian dia terbang, aku juga bisa terbang ya. Nah, dia tidak hanya melihat kumpulan yang tadi itu cuman makan sisa-sisa makanan, cari-cari korek-korek cacing, tapi dia bisa melihat lagi yang lebih luas, makanan yang lebih yang baik untuk dia. Ya. Nah, itulah yang kita harus bisa melihat dari sisi yang lebih luas, lebih di atas. Nah, di atas itu adalah Tuhan. Jadi kita harus melihat dari sisi mata pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, maka kita tahu bahwa melakukan hati Tuhan itu tidak gampang. Bukan kok sekali terus bisa gitu, tapi berkali-kali. Pertama kali gagal, bikin lagi, berkali gagal. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Maka dia akan memberikan kasih karunia itu untuk memampukan kita melakukan semuanya. Ya. Dan pada gilirannya kita akan bisa seperti apa yang Yesus lakukan. Keserupaan dan kesegambaran itu terjadi. Ya. Slide nomor 5, bagaimana kita belajar untuk melihat seperti Yesus. Ya. Nah, kita harus selalu memberi kesempatan pada pikiran dan perbuatan kita untuk supaya bagaimana sih Tuhan Yesus itu melihat kalau di dalam masalah seperti ini. Ya. Dengan melihat bagaimana Yesus itu melihat, kita menjadi satu. Ya. Mengubah cara kita menilai orang. Ya. Jadi kita tidak cepat menghakimi gitu. Dengan dari rumor-rumor gini kan, dari kumpulan itu kan selalu negatif omongnya ini ya. Atau kita selalu mengatakan jelek, orang ini begini. Nah, kalau kita selalu mengutarakan kejelekan, memikirkan kejelekan orang, itu jeleklah orang itu jadinya.
Ya, kita tidak perlu, kita harus melihat dulu secara objektif gimana. Subjeknya, kenyataannya gimana sih orang ini? Nah itu, ya. Jadi cara ubah cara kita menilai orang. Jangan terlalu cepat untuk menjudge orang. Tapi kita harus melihat bagaimana Tuhan kalau melihat orang ini. Apa orang ini perlu dikasihani? Apa orang ini perlu ditolong? Apa gimana? Ya. Nomor 2, belajar mendengar dahulu sebelum menilai. Ya. Jangan terlalu cepat bereaksi, membela diri sebelum mendengar keseluruhan yang dibicarakan. Karena itu akan menjadi salah persepsi. Maksudnya ini, tapi dia sudah berpikiran lain kan, langsung dipotong ke sana gitu ya. Dengan mendengar secara lengkap, maka kita akan mendapat gambaran yang jelas, situasinya, dan memberikan masukan yang tepat. Jadi kita harus melihat dari sisi yang lebih luas, sisi dari kacamata Tuhan, ya, yang lebih tinggi yaitu kacamata Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, untuk belajar melihat seperti Yesus, kita mendoakan mata rohani yang peka. Ya, minta Tuhan bukakan mata rohani supaya kita dapat melihat dengan bijak. Ya, tidak asal-asal langsung menerima yang tidak seperti semestinya. Nomor 4, membangun kebiasaan memandang setiap jiwa bernilai kekal, memandang setiap jiwa punya karunia Tuhan juga. Nah, kita kan tahu bahwa setiap kita itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi pasti dia mempunyai jiwa hati Tuhan juga, dia pasti dikaruniai Tuhan oleh Tuhan. Jadi kita jangan terlalu menghina lah ceritanya ya. Menghina atau terlalu cepat untuk menilai kebiasaan memandang orang lain itu ya. Karunia itu perlu dikerjakan. Karunia itu perlu dijalankan. Karena ada firman kan menyatakan jalankanlah keselamatanmu yang sudah Tuhan berikan ya. Nomor 5, tanggap terhadap petunjuk Roh Kudus ya. Kita harus belajar peka. Kadang-kadang Roh Kudus memberatkan kita untuk supaya menolong orang itu, supaya menasihati itu, tapi beri kesempatan kepada Roh Kudus. Beri kesempatan, kalau Tuhan melihat orang ini tadi, bagaimana gitu ya. Kadang-kadang memang saya sering juga sih dimanfaatin jadinya seperti itu. Tapi Tuhan memberikan hati pada kita, menimbang, Tuhan memberikan ini bagaimana. Apakah kita harus beri terus, atau kita beri pancingnya, supaya dia bisa cari ikannya, ya, atau gimana. Kadang-kadang orang itu sesudah diberi terus minta terus begitu ya, tapi itu tidak memberi pelajaran lain. Itu Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita, kapan kita harus memberikannya. Ya. Jadi bisa dapat disimpulkan, dari kesimpulan ya. 1, melihat seperti Yesus, melihat berfokus pada perbuatan sudut pandang dari diri kita. Ya. Kebenaran Kristus yang diutamakan bukan kebenaran diri sendiri. Jadi kita beri kesempatan kepada pikiran kita berfokus melihat sudut pandang. Kalau Tuhan melihatnya bagaimana, gitu ya. Nomor 2, mengajak kita meninggalkan sudut pandang yang menghakimi, sudut pandang yang acuh, ya, sudut pandang yang sibuk dengan diri sendiri, dengan menggantinya melalui cara pandang Tuhan Yesus. Ya. Maka kita akan berespon, kita akan berespon dengan baik, ya. Maka kita akan mendahulukan kebenaran Tuhan itu daripada kebenaran diri sendiri. Itu sangat penting, karena kita bertujuan untuk menghasilkan buah roh tadi. Ya. Tanpa ada kemauan kita untuk meninggalkan sudut pandang kebenaran diri kita, itu sulit, karena akhirnya menjadi keakuan, jadi kebenaran diri sendiri. Ya, kita menjadi tidak bisa menjadi serupa dan segambar apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Nomor 3, belas kasihan adalah kunci yang membuka hati kita untuk misi pelayanan bagi mereka yang terhilang. Belas kasihan itu adalah dasar dari semuanya. Jadi kalau kita mendapatkan hati Tuhan ada di dalam hati kita, maka kita harus mempunyai hati yang penuh berbelas kasihan. Melihat semua orang itu dengan kacamata Tuhan, dengan kacamata Sang Pencipta kita. Ya, demikian
sharing kita pagi ini, mari kita berdoa bahwa kita, Tuhan, berikan kerendahan hati bagi kita, berikan kesempatan hati kita untuk melihat bagaimana Yesus melihat permasalahan yang kita hadapi. Tuhan, bukakan mata rohani kita supaya kita mengerti apa isi hati-Mu. Dan karuniakan kami, Tuhan, untuk bisa mampu melewati semuanya. Kita melakukan semuanya sehingga keserupaan dan kesegambaran Tuhan, hati Tuhan itu ada bersama kita. Dan pada gilirannya akan ditiru oleh orang lain. Dan Tuhan dan bumi penuh kemuliaan karena hati Tuhan ada bersama kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin.